Halo teman-teman di luar sana, teman Nusa. Kali ini di siang ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Kak Angel dari Social Media Manajernya Halo Kak Group. Halo, selamat siang Kak Angel. Halo, siang Kananda, siang teman-teman semua. Oke, nice to meet you Kak Angel. Mungkin silakan kita akan ngobrol banyak tentang ceritanya Kak Angel dari kecil kayak gimana dan sekarang karirnya seperti apa. Mungkin biar lebih kenal, Kak Angel bisa kenalan dulu sama teman-teman di sini. Sebenarnya Kak Angel sekolahnya di mana dan gimana ceritanya sampai sini gitu. Oke, thank you Kananda. Sebelumnya aku mau ucapin thank you banget nih buat Nusa Demi gitu ya, yang udah kasih opportunity yang keren banget. Dan ya, perkenalkan nama aku Angelica Fridora, biasa dipanggil Angel. Sekarang aku kesibukannya ada dua. Jadi yang pertama itu masih mahasiswi di Universitas Erlangga, jadi angkatan 2018 ya. Mahasiswa semester akhir, jadi kesibukannya skripsian gitu. Terus di sisi lain, aku juga sekarang lagi full time di Halo Kak Group Indonesia sebagai social media manager gitu. Jadi untuk kesibukannya dua itu aja sih Kak. Oke, nah aku mau coba tarik mundur dan sebelum ke mention tadi Kak Angel ini jurusan kuliahnya apa ya? Oh iya, jurusannya hubungan internasional Kak. Oke, jadi ah, gimana? Apakah nyambung kah atau agak melenceng dari jurusannya sama pekerjaan yang sekarang? Oke, sebenarnya kalau dibilang Mhm. nyambung itu enggak gitu ya. Tapi Ya. kalau dibilang melenceng juga enggak sepenuhnya gitu. Karena ada beberapa skill yang aku dapat dari perjalanan aku sebagai mahasiswa HI gitu ya. Perjalanan aku sebagai mahasiswa HI, terus aku terapkan di pekerjaan aku sekarang gitu. Jadi emang kalau dibilang direct ada hubungannya sebenarnya enggak gitu, tapi ada beberapa skill yang emang aku dapat dari waktu aku kuliah. Misalkan aku jelasin ya Kak, Ya. misalkan kalau anak HI itu kan kental banget sama namanya jurnal gitu. Jadi kita Mhm. sering banget bikin jurnal dan itu pasti perlu research kan. Nah, kalau kita research itu juga dipakai waktu jadi social media manager gitu. Jadi sebagai social media manager kan kita harus bikin konten, kita harus research trennya apa nih, terus juga research kira-kira isi kontennya kayak gimana nih. Jadi emang um, research itu kepake banget gitu. Terus yang kedua itu skill yang aku pelajarin waktu kuliah dan kepake waktu kerja itu adalah maintaining trend gitu. Karena kan sebagai anak HI kita harus kayak, wah ada berita apa nih dari sini, ada news apa nih yang paling baru gitu kan. Nah itu juga yang aku terapkan saat jadi social media manager gitu, dimana kita harus benar-benar apa ya, maintain diri kita dan juga lihat ini ada tren apa nih yang bisa kita terapin ke konten, tren apa yang bisa kita tap in sebagai sebuah account gitu. Jadi emang bener-bener banyak skill yang juga aku dapetin dari kuliah aku, terus aku terapin ke pekerjaan aku sekarang gitu. Oke, so seperti tidak terlalu jauh melencengnya, Nah, meskipun melenceng, tapi hal-hal kayak core benang tetap masuk. Oke, tapi aku mau tarik mundur lagi Kak. Mungkin Kak Angel boleh cerita lahirnya di mana dan dulunya tuh SMA atau SMK dulu kah gitu Kak? oke. Pengalaman saat SMA-nya gitu. Kak Angel awalnya mungkin dari daerah mana? Sekarang kan Oh, oke. di Oh, Banjarmasin, mungkin oh boleh iya, kenalan iya. asal daerahnya mana dan sekolahnya di mana gitu waktu SMA. Oke, kalau aku sebenarnya aslinya orang Kalimantan Barat, Kak. Jadi emang orang Kalimantan, tapi waktu SD itu ngerantau ke Kalimantan Selatan gitu, Banjarmasin. Jadi akhirnya dari SD, SMP, SMA itu aku di Banjarmasin, Oke. terus baru kuliahnya itu di Erlangga, Surabaya gitu. Jadi waktu SMA, ya seperti anak SMA pada umumnya sih sebenarnya yang paling apa ya yang paling aku bisa highlight gitu ya waktu SMA sebenarnya ini kejadian lagi waktu sekarang ya. Jadi waktu SMA aku jurusan IPA tapi aku kemudian kuliahnya itu jurusan soshum gitu jadi kayak aku harus belajar lagi dari awal gitu untuk pelajarin soshum. Nah ini sama juga nih kayak sekarang aku jadi sebagai social media manager gitu kan itu kan sebenarnya bukan output dari hubungan internasional gitu maksudnya biasa kalau orang jurusan HI ya pekerjaannya oh biasa nanti gede jadi diplomat gitu kan gitu gitu tapi end up nanti jadi social media manager dan itu juga aku jalin lagi tuh journey waktu SMA ke kuliah di mana aku harus belajar lagi dari awal cari tahu banyak soal social media gitu.
Oke, jadi awalnya dari lahirnya di Kalimantan Barat, akhirnya Ya, pindah sekolah di SD, SMP, sama SMA itu di Kalimantan Selatan, dan akhirnya masuk tadi ke Universitas Erlangga di jurusan Hubungan Internasional. Oh, berarti sekarang Kak Angel ada di Kalimantan kah, atau di Samarinda, atau sekarang sudah merantau ya? sekarang masih di Banjarmasin sih. Jadi kemarin sempat offline gitu ya 2 tahun kan dari 2018 2020 gitu di Surabaya. Oke. Terus waktu pandemi balik lagi gitu ke Banjarmasin sampai sekarang. Oke, sorry, berarti sekarang masih di Banjarmasin nih. Oke, Ya. nah, aku mau coba masuk nih Kak. Tadi kan emang dari SMA, kemudian ambilnya IPS, ambilnya di Sosumia, ketika di kampus, akhirnya masuk ke hubungan internasional. Nah, triggernya apa sih, atau ceritanya gimana caranya Kak Angel yang awalnya dari SMA yang IPA kok milih akhirnya Sosum dan milihnya hubungan internasional, itu ada backstory-nya nggak Kak? Oke. Jadi backstory-nya itu sebenarnya karena waktu SMA itu aku ikut ekskul debate, debat bahasa Inggris gitu. Jadi waktu itu kalau debat bahasa Inggris kan biasanya topiknya itu berkaitan erat banget nih sama hubungan internasional gitu, atau kayak government dan segala macam gitu. Dan waktu itu aku sangat tertarik gitu, kayak aku juga waktu kelas 3 sebenarnya masih bingung kan, aku mau ambil jurusan apa ya waktu kuliah gitu, karena belum kepikiran sama sekali gitu loh Kak. Dan waktu itu juga yang aku sesalkan adalah aku lack of research gitu, jadi aku nggak terlalu banyak research, jadi kayak cuma dengar sana sini. Dan akhirnya kayak yaudah aku ambil hubungan internasional aja nih karena aku suka bahasa gitu, terus aku juga suka culture, terus Oke. aku juga suka tentang luar negeri gitu. Akhirnya ya udah aku ambil hubungan internasional gitu kalau untuk backstory-nya. Oke, itu emang berarti main plan-nya kayaknya mantep nih sama hubungan internasional, karena tadi ada culture, ada budaya, Ya, kemudian ada interest ke juga juga. Emang tujuan awalnya ke sana, atau ada kayak pilihannya A sama B gitu Kak? oh kebetulan mantep banget sih Kak. Jadi Mhm. dari SNMPTN, SBMPTN gitu, aku Mhm. ambil tetap hubungan internasional. Jadi benar-benar pilihannya cuma hubungan internasional aja. Oke, oke, berarti udah straightforward tuh sama tujuannya Ya. kemana. Nah, mau tahu backstory yang kedua adalah gimana ceritanya yang awalnya di hubungan internasional kemudian nyemplung ke sosial medianya Kak? Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya kalau soal social media gitu ya Kak, Mhm. sebenarnya aku tuh udah suka social media itu sejak SD. Jadi waktu zaman SD, aku zaman Wow, SD itu kan, pasti ya. Siap, ya siap. itu kan zaman Facebook. Jadi Mhm. awal-awal Facebook dan kayak rame banget gitu kan orang-orang pada main Facebook, dan aku suka banget gitu, kayak aku kepo banget Facebook itu apa sih gitu. Jadi aku benar-benar cari tahu dan main Facebook gitu. Di situ ya udah main-main. Jadi kayak setiap hari gitu Kak, aku selalu nyempetin waktu buat buka Facebook aku. Padahal kayak masih kecil gitu kan, masih SD. Nah, habis itu udah SD, SMP itu zamannya Instagram. Jadi Mhm. itu aku juga tertarik banget sama Instagram dan Twitter. Jadi waktu itu bener-bener aku kayak aktif banget gitu di Instagram dan Twitter, Oke. karena kayak seru gitu di sosial media, kita bisa berinteraksi sama orang yang mungkin di real life kita nggak bisa interaksi bareng. Betul, betul. Nah, setelah itu masuk SMA. Di SMA ini kebetulan aku punya small business. Jadi di small business itu mengharuskan aku untuk menggunakan social media untuk promosi produk aku. Nah, jadi dari situ aku udah mulai tuh namanya bikin konten gitu ya buat Instagram small business aku, walaupun emang cuman kayak ya udah foto produk aja gitu kalau zaman dulu gitu kan Kak, belum ada konten-konten gimana. Nah, dari situ udah semakin tertarik gitu sama social media. Terus waktu kuliah itu aku kebetulan juga sempat ikut beberapa kali kepanitiaan, dan entah kenapa gitu ya selalu ujung-ujungnya tuh berkaitan sama social media gitu, kayak aku jadi bagian advertising itu harus urusin social media juga. Terus waktu itu sempat jadi bagian publikasi dokumentasi, megang social media juga. Jadi emang bener-bener deket banget gitu sama social media, dan kayak jadi akrab banget nih sama social media gitu kan. Mhm. Habis itu setelah aku ikut kepanitiaan, aku sempat off sebenarnya setahunan gitu, nggak ikut aktivitas di luar kuliah karena pandemi. Nah, kemudian dari situ kan udah banyak tuh yang kayak volunteer online, terus Oke. juga magang online gitu kan. Nah, Mhm. akhirnya aku coba volunteer online gitu di bagian marketing communication, yang sebenarnya adalah
tugasnya ngurusin sosmed juga gitu. Jadi emang dari situ udah sosmed juga, terus intern aku juga kebetulan semua latar belakangnya adalah social media gitu. Jadi emang bener-bener kayaknya ditakdirkan banget gitu ya untuk social media, karena ini ada cerita lucu juga sih Kak. Jadi kan sebenarnya aku tahun lalu itu ikut Kampus Merdeka batch 1. Oke. Nah, di Kampus Merdeka itu aku benar-benar kayak tebar jaring aja, Kak. Jadi kayak ke semua perusahaan aku kayak lempar-lempar CV aja gitu. Dan waktu itu aku apply-nya adalah banyakan di bagian marketing, tapi ada juga di bagian social media. Nah, karena waktu itu aku sebenarnya udah intern social media, dan waktu itu aku ngerasa kayak, aduh, agak jenuh gitu sama social media, pengen coba yang lain gitu, passion baru, pengen coba hal-hal baru. Dan waktu udah kayak sampai tahap interview di beberapa perusahaan bagian marketing, ternyata aku kayak nggak tahu sama sekali gitu, ini apaan ya, aku nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi sampai akhirnya aku dipanggil interview untuk yang social media, ikutin tes dan segala macem, dan aku kayak, ini aku banget gitu, karena di intern aku ngerjain ini setiap hari, jadi kayak nggak kesulitan sama sekali. Beda waktu aku di bagian marketing gitu. Jadi akhirnya aku kayak, oke, kayaknya emang udah ditakdirkan gitu ya di social media. Akhirnya balik lagi ke pekerjaan yang hubungannya sama social media gitu. Oke, nah aku penasaran nih Kak, Kak Angel kan emang dari kecil, dari SD main Facebook, Twitter, dan Ya, akhirnya sekarang mungkin ke TikTok, Instagram, segala macam yang emang sangat tren saat ini. Mungkin termasuk aku ya, atau teman-teman di luar sana, gimana caranya handle dua belah mata pisau di sosial media dari Kak Angel gitu. Perspektifnya gimana? Kan ada dampak negatifnya, dampak positifnya. Gimana sih Kak Angel nge-manage hal tersebut gitu, sebagai pelaku banget yang tiap hari mainan sosial media gitu. ya, ya. Kalau dari aku sebenarnya yang pertama kita harus realize dulu sih. Kalau misalkan kita harus sadar emang bener nih ada dua hal yang bisa terjadi di sosial media gitu. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya gitu. Setelah kita realize, jadi kita kayak sadar gitu. Kalau misalkan ada hal negatif di sosial media, ya itu emang konsekuensi dari keberadaan sosial media itu. Jadi kita nggak deny kalau misalkan ada hal negatif. Nah dari situ ya udah kita pinter-pinter aja nih nyaring tujuannya apa sih main sosial media. Itu penting banget sih. Jadi yang pertama, apa sih tujuan kamu main sosial media? Apakah kamu pengen cari ilmu baru? Apakah kamu pengen cari teman baru? Apakah kamu pengen menghibur diri aja gitu? Tentuin dulu apa tujuan kamu saat main sosial media. Jadi waktu main sosial media ya udah stick ke tujuan itu gitu. Jadi misalkan hari ini tujuan aku adalah dapetin ilmu, ya udah aku 2 jam nih aku scrolling cari account-account yang bermanfaat yang bisa bantu aku mendapatkan ilmu lebih gitu. Atau misalkan tujuan aku hari ini aku pengen self reward nih, seharian udah kerja, pengen main TikTok dulu lah 30 menit, ya udah entertain aja, kita scrolling cari video-video lucu gitu. Jadi dari situ kita udah tahu fokus kita main social media apa, jadinya nggak yang kepecah kemana-mana gitu. Kalau aku gitu sih Kak biasanya. Jadi difokusin mau ngapain gitu di social media. Karena kan walaupun social media itu udah jadi bagian yang nggak bisa terpisahkan gitu ya dari hidup kita, tapi kita juga balik lagi diri kita sendiri yang bisa ngontrol apa yang kita lihat dan apa yang kita serap gitu. Jadi penting banget untuk punya self awareness yang tinggi juga gitu. Jadi ada dua ya. Pertama, kita benar-benar realize bahwa si sosial media itu ada dua belah mata pisaunya, ada yang baik, ada yang buruk, sama yang kedua fokus sama goals-nya tuh. Nah, biasanya udah kayak gitu ada ke distract ya sih Kak, semisal habis ke fokusku tuh mau belajar, atau aku mau tadi habis kerja seharian mau entertainment selama 30 menit itu. Tapi ada hal-hal nggak sih yang ngebuat itu jadi keluar dari breakdown yang utama tadi? Sebenarnya ada banget Kak, karena kan kalau misalkan social media itu ada yang namanya explore page gitu ya kalau di Instagram. Terus kalau di TikTok FYP gitu, kita kan juga nggak bisa apa ya, handle FYP kita yang mana, explore kita yang mana gitu. Jadi kadang konten-konten yang di luar dari goals kita itu biasa muncul. Nah kalau aku tuh seringnya biasa aku di sebelum tidur aku biasa scroll TikTok gitu ya. Jadi aku scrolling TikTok, ya udah pengen entertain diri aja, lihat-lihat video lucu gitu kan setelah seharian. Terus totalnya tiba-tiba lewat satu video educational gitu. Terus aku kayak auto save, auto like gitu, dan aku langsung copy link kirim ke tim gitu. Jadi biasanya tuh kayak gitu. Jadi malah kebablasannya adalah di saat pengen ngehibur diri gitu ya, tiba-tiba malah jadi ide konten gitu. Biasanya gitu sih Kak. Cuman kalau udah ya udah habis itu sadar balik lagi, ya udah scrolling lagi gitu. Oke.
Oke, nice. Itu mungkin teman-teman yang di luar sana juga bisa ambil poin atau lesson learn dari yang dilakukan sama Kak Angel setiap harinya. Nah, aku mau coba forward ke depan. Tadi Kak Angel kuliahnya di hubungan internasional. Nah, Ya. kemudian sekarang kerjanya di social media manager. Nah, mau diceritakan dong Kak, journey-nya akhirnya sampai ke stage ini gimana? Setahu aku biasanya kalau orang dia jadi manajer, kayak dia masuk ke technical area dulu, mungkin di social media spesialisnya atau sampai akhirnya ke sana. Nah, mungkin jangan cerita itu dulu, tapi coba cerita ke teman-teman awalnya gimana sih, yang apakah di hubungan internasional belajarnya gimana gitu? Apakah tadi benar-benar cuma otodidak scroll di Instagram atau di TikTok, atau ada hal lain yang kayak Angel biar bisa nge-fulfill needs-nya kalau aku mau kerja di area ini, sedangkan aku belajar hubungan internasional, apa sih yang dilakuin sama kayak Angel gitu? Oke, oke, thank you Kak. Kalau aku tadi yang kedua, jadi aku emang belajar di luar jurusan gitu kan. Dari jurusan aku hubungan internasional dan aku passionnya ternyata di social media gitu. Kebetulan di tahun lalu gitu ya 2021, 2020 itu kan lagi hits banget webinar ya Kak. Yes. Webinar, terus course, mini course dan banyak juga yang free gitu. Nah, aku manfaatin banget ikut-ikutan webinar yang free, terus juga mini course yang free. Jadi dari yang free dulu, aku lihat nih, aku masuk, oh ternyata aku suka sama pembahasannya gitu. Dari situ aku udah mulai ikutan kelas-kelas yang berbayar. Jadi aku ikutan kelas online yang soal bahasnya social media. Nah setelah ikutan kelas dan kayak aku ngerasa aku perlu apa ya ngembangin lagi nih skill aku. Jadi aku ikut lagi yang dia itu namanya on modul video gitu. Jadi kayak video kita bisa nonton gitu, videonya beberapa kali dan itu lengkap banget tentang social media gitu. Nah, di situ aku belajarnya dari situ sih Kak. Jadi emang banyak kan aku belajar dari luar dan juga cari-cari tahu gimana sih hidup sebagai seorang yang kerja di bidang social media gitu. Karena kan itu sebenarnya sekarang udah sangat terekspos gitu kayak di LinkedIn atau kayak di TikTok itu kan kayak banyak banget tuh yang cerita soal keseharian mereka di role tertentu. Nah, menurut aku kita harus pintar-pintar nih manfaatin social media dan juga manfaatin kesempatan yang ada gitu. Kalau misalkan teman-teman ada kayak free class yang open gitu atau kayak nanti mentor talks ini yang dikira menarik gitu ya sesuai dengan minat teman-teman ya udah dengerin aja gitu karena menurut aku ilmu itu bisa datang dari kapanpun dan dimanapun jadi kayak kalau misalkan ada kesempatan ya udah diambil aja kalau aku sih gitu Kak. Oke, nice. Jadi emang Kak Angel invest waktunya pasti sangat painful juga ya, ngebagi waktu kuliah, ada Ya. pekerjaan tugas di sana, kemudian waktu belajar untuk social media sendiri, dan akhirnya kerja. Nah, kalau Kak Angel itu mungkin bisa di breakdown lebih jauh ya, berapa lama sih belajar itu? Tadi ngulik webinarnya, kemudian sampai join course-nya, itu tuh waktunya apakah sama dengan ketika Kak Angel waktu belajar dengan langsung kerja, atau belajar dulu baru akhirnya apply ke volunteer-volunteer tadi gitu? Hmm. Oke, kalau aku sebenarnya kebanyakan learning by doing sih Kak. Oke. Jadi kayak sambil kerja, sambil volunteer, sambil intern, aku juga sambil ikutan kelas gitu. Jadi karena menurut aku selain teori gitu ya, oke kita ikutan kelas, kita dapat teorinya, tapi kita juga harus maksimalin gimana sih cara prakteknya gitu. Dan menurut aku salah satu cara prakteknya adalah dengan ikut intern ataupun volunteer gitu. Jadi makanya ketika aku ada kesempatan ikut intern dan volunteer, aku juga semakin ngekencengin nih belajar aku di luar kuliah gitu. Jadi benar-benar waktu itu sambil dengar teorinya, besokannya bisa praktek gitu. Jadi itu sih yang paling um, paling apa ya, paling aku lakuin gitu. Oke, balik ke pertanyaan utama tadi, journey-nya kayak Angel, gimana ya sampai sekarang di social media manager? Apakah sempat intern di beberapa tempat dulu, akhirnya baru ke sini? Boleh diceritakan nggak? Oke. Jadi kalau intern, ya aku intern dulu. Jadi yang pertama itu aku pernah intern di salah satu startup juga. Dia tentang edukasi startup juga. Jadi waktu itu aku intern 4 bulan sebagai social media communication talent. Nah di situ itu adalah intern pertama aku dan kebetulan posisinya adalah social media gitu. Di situ aku belajar banyak banget gitu tentang social media karena kan sebelumnya belum pernah intern social media gitu. Dan ini benar-benar pertama kali aku handle produk gitu. Maksudnya gimana sih cara kita promote produk melalui social media dengan cara yang nggak terlalu hard selling. Nah, gitu-gitu aku belajar dari situ. Nah, setelah itu aku ikutan Kampus Merdeka.
Nah, itu yang tadi aku bilang intern yang kedua aku di social media. Nah, kemudian untuk di Haloka sendiri itu sebenarnya aku dulu itu adalah volunteer. Oke. Jadi awalnya itu volunteer dulu, terus akhirnya ke intern. Setelah intern, akhirnya aku ditarik jadi full time gitu. Hmm. Jadi emang dari awal itu udah sama Haloka sih sebenarnya. Jadi waktu aku volunteer itu udah sambil intern. Jadi aku sempat kayak volunteer sambil intern, terus sempat juga internnya 2 barengan, sempat juga intern 1 sama full time 1 gitu. Oke, mantap. Nah, karena minggu banget ke area sana, mungkin bisa di-share juga Kak, cara membagi waktunya gimana tuh? Hmm. Paginya gimana Kak, waktu start jam paginya, kuliahku gimana, kerjaanku gimana, volunteer gimana gitu, Ya, gimana tuh? oke oke. Kebetulan waktu aku yang lagi padat-padatnya, maksudnya kayak double intern atau intern and full time dan juga volunteer and intern, itu kebetulan kuliah aku udah tinggal skripsi sih Kak. Jadi waktu itu kan karena aku ikut Kampus Merdeka yang 18 SKS gitu ya. Jadi emang udah nggak usah ambil kelas lagi gitu, tinggal skripsian sama magang gitu. Jadi emang aku waktu itu yang double intern itu aku pagi dari jam 9 sampai jam 5 aku ngerjain intern yang pertama. Terus intern yang kedua itu baru aku kerjain malam karena emang gak seberat intern yang pertama untuk job desk-nya. Nah, kemudian setelah itu kayak jam 10 malam itu biasanya aku kayak udah nih waktunya skripsian gitu. Jadi kayak kalau skripsian itu aku selalu targetin gitu. Misalkan hari ini yaudah 300 kata, yaudah kerjain 300 kata, setelah itu udah selesai. Sama kayak pekerjaan juga gitu. Jadi kalau pekerjaan aku juga selalu bikin to-do list gitu. To-do list gitu Kak. Jadi hari ini aku harus ngerjain ini gitu. Udah. Kalau udah selesai ya udah gitu. Aku nggak nambah lagi karena kalau misalkan kita nambah lagi nggak akan selesai-selesai gitu. Jadi kayak ya udah stick to apa yang udah kamu planning dari pagi. Menurut aku kalau misalkan kita bisa ngatur itu time managementnya juga bakalan oke sih. Oke, kalau aku boleh wrap up ya dari yang di-share sama Kak Angel tadi, pertama berarti Kak Angel ngelakuin di pagi itu kayak apa sih yang mau aku lakuin di hari Ya, ini atau apa yang mau aku capai di pagi di hari ini gitu. Kemudian di breakdown tuh misal di 3 tempat. Oke, internship fokus jam 9 sampai 5, fokus ke area satu atau perusahaan satu, kemudian di malamnya itu ada di sampingin lagi atau diinvest lagi waktu ya untuk internship di tempat yang kedua, dan biar si kuliah nggak ketinggalan itu ya udah fokus juga di 10 sampai mungkin X waktu tertentu untuk mencapai target tertentu, itu dibagi waktunya. Jadi bagi waktu atau setup goalsmu, terapkan berapa lama batasannya, dan yang ketiga konsisten sama itu gitu. ya. Nah, aku mau tanya lagi Kak, tadi berarti Kak Angel tuh mulai internship itu dari semester berapa ya? Dari semester 6. Karena sebelum semester 6 itu jadwal kuliah tuh padat banget gitu, Kak. Jadi aku kayak, aku nggak berani ambil internship, aku takut terbengkalai kan. Jadi waktu udah mulai agak luang gitu waktunya, baru aku ambil internship. Oke. Yang kampus Merdeka berarti semester 6 juga ya atau semester 7? Semester 7. Oke, jadi mulai internship semester 6. Oke, berarti kurang lebih 2 tahun di semester 8. Oke, nice. Nah, itu teman-teman flow-nya Kak Angel yang dari mana tadi dia kuliahnya di jurusan hubungan internasional, akhirnya invest waktunya untuk belajar sosial media, ketemu tuh tempat internship yang mendukung personal development Kak Angel, dan akhirnya internship lagi lewat kampus Merdeka, dan sekarang jadi social media manager di Haloka. Nah, aku cukup orang awam tentang sosial media. Kira-kira boleh share Kak Angel, sebenarnya day-to-day activity-nya Kak Angel sebagai seorang social media manager itu gimana sih? Atau apa aja gitu yang dilakuin gitu? Oke, kalau di Haloka sendiri itu kan kita sebenarnya ada 3 business unit ya Kak. Jadi ada 2 itu Haloka Talks dan Halokarir itu lebih ke kayak education platform, dan satu lagi itu adalah Haloka Kreatif, itu Oke. branding and consultation gitu. Jadi ada social media management juga, ada social media strategi juga, jadi semacam agency gitu. Nah, jadi karena aku sebagai social media manager, jadi aku sebenarnya menaungi 3 business unit ini gitu. Oh, I see. Ya, kalau di Halokatoks dan Halokarir itu kita udah ada content lead dan juga associate. Jadi mereka yang bikin konten gitu biasanya, terus nanti aku yang nge-review gitu. Jadi kayak sebelum up aku review dulu kontennya, kira-kira ini copywriting-nya mau dibenerin lagi apa enggak gitu. Terus desainnya udah oke atau belum. Nah, itu biasanya aku lakuin daily di Halokatoks dan juga Halokarir. Nah, kemudian kalau untuk di Haloka Kreatif itu karena kita kayak agency gitu ya. Jadi emang
sangat beragam sih Kak untuk pekerjaannya gitu. Dan juga untuk kliennya sangat beragam. Ada yang dari F&B, ada yang dari retail, ada yang dari beauty. Jadi benar-benar harus puter otak banget di situ gimana caranya kita bisa bikin konten yang berbeda-beda gitu. Jadi ya itu sih untuk daily aktivitasnya, terus juga research sih yang pasti kayak selalu research, selalu nyempetin waktu buat buka social media gitu. Sebenarnya kayak sekarang itu buka social media bukan untuk entertain yang Oh. full gitu sih, tapi kayak entertain tapi sambil liatin juga ada ide konten gak nih gitu. Jadi biasa ngelakuin itu untuk setiap harinya. Jadi review konten, terus juga bikin copywriting untuk klien, terus juga ada research konten, dan juga kalau di Haloka itu kita ada campaign planning juga nih. Nah, jadi biasa juga kita ngelakuin campaign planning research buat klien. Oke, aku mau coba deep dive lagi di area ini, Kak. Ya, Tadi sempat dibilang ada konten review dari dua bisnis yang lain dan dikerjakan sama content lead dan associate di sana. Nah, kapan sih waktunya kayak Angel ngelakuin itu gitu? oke. Apakah di pagi harinya kah, atau itu ditaruh di siang atau di sore gitu? Oke. Nah, kebetulan kalau di Haloka Talks dan Halo Karir itu kita punya waktu sendiri. Jadi kayak misalkan di minggu ini hari Rabu itu konten buat minggu depan copywriting-nya udah harus selesai. Jadi biasanya hari Rabu aku em, kasih waktu seharian gitu ya buat review konten dari Halo Karir. Kalau di Halo Talks itu setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis konten buat minggu depan copywriting-nya udah harus ready gitu. Jadi aku kayak ceknya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada waktu tertentu sih Kak. Jadi kalau misalkan udah jadi gitu kontennya, aku langsung cek aja dan kayak langsung kasih komen. Terus kalau udah baru lempar ke tim desain gitu. Nanti kalau misalkan tim desain udah ngedesain, biasanya H-1 itu kita cek lagi kira-kira desainnya udah sesuai belum nih sama apa yang pengen kita sampein gitu. Oke, jadi Kak Angel nge-spare tadi kalau di bisnis A itu di hari Rabu dan satunya Ya, di hari Kamis. Jadi hari selain itu Senin, Selasa, Jumat fokus ke tadi ya, yang nge-manage brand di Halo Kreatifnya. ya, betul. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau tadi dengerin Kak Angel manage 3 area atau di kreatifnya sendiri di Halo Kaltok sama Halo Karir, gimana sih cara manage-nya Kak Angel? Tadi dibagi emang hari khususnya kapan untuk mengerjakan itu, dan ya sisanya mengerjakan hal. Jadi konsepnya masih sama ya dengan tadi, caranya kayak Angel nge-manage waktunya dari belajar, oke jam sekian sampai sekian aku internship dan internship tempat kedua. Jadi konsepnya itu sama tuh, benang merahnya adalah kamu menentukan targetnya apa, kemudian fokus sama target itu dan dibatasi waktunya berapa, dan ya kerjakan hal yang lain di waktu yang lain gitu. Nah, penasaran dari Kak Angel, apakah si social media specialist ini adalah roles yang emang dicita-citakan gitu, atau emang dipinginin banget, atau ada next step nih atau planningnya setelah lulus bakal gimana gitu Kak? Oke, kalau untuk so far sih aku kayaknya bakalan stick di social media ya Kak. Tapi ya aku nggak menutup kemungkinan juga nih misalkan nanti aku bisa di bidang lain gitu. Cuman aku sendiri aku pengen banget sih belajar marketing karena emang social media ada hubungan juga kan sama marketing dan adalah belajar dikit-dikit gitu. Tapi aku emang pengen banget buat belajar lebih banyak lagi soal marketing gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku kayak nyaman sih sama social media dan juga kalau di social media itu menurut aku yang bikin aku nyaman adalah karena selalu ada tantangan baru gitu di setiap harinya bahkan karena kan namanya social media gitu ya Kak, kita nggak tahu hari ini akan ada apa yang terjadi, apa yang viral gitu, terus besok apa yang viral, terus besok lagi misalkan ada format konten baru, dan juga semua social media kayak Instagram, TikTok, Twitter itu kan mereka selalu update gitu kan, selalu ada hal-hal baru, fitur-fitur baru yang mereka keluarkan. Jadi kayak kita sebagai pengguna, sebagai konsumen itu juga banyak belajar dan pastinya banyak merasakan hal-hal baru gitu. Jadinya kita sebagai tim social media juga mau nggak mau harus mempelajari hal baru tersebut yang menurut aku seru gitu. Jadinya tiap hari selalu ada hal-hal baru. Dan balik lagi tadi yang aku mention sebelumnya soal agency itu kan juga brandnya baru-baru semua tuh Kak. Jadi hari ini aku bisa ngerjain untuk brand keramik, besok aku ngerjain untuk brand soft lens gitu. Jadi benar-benar beda dan menurut aku itu salah satu hal yang menarik dan pembelajaran banget sih yang mungkin kalau aku di tempat lain aku nggak bisa dapetin gitu. Oke, cukup kurios tadi kenapa Kak Angel masuk ke marketing. Maksudnya pingin maka area marketing itu di area mana Kak? Dari karir path yang mau diambil, apakah di
marketing eksekutifnya kah, atau di area mana tuh yang mau dipelajari lagi gitu? Sebenarnya pengennya itu ke arah brand marketingnya sih. Oke. Jadi benar-benar gimana cara market brand kita gitu, produk kita gitu. Sebenarnya itu highly connected sama social media sih, karena kan ujung-ujungnya promote-nya di social media lagi gitu kan. Aha. Tapi emang aku pengen banget belajar kayak istilah-istilah marketing yang mungkin aku masih belum tahu nih sekarang. Ya, itu sih Kak. Oke, aku pengen penasaran lagi ya. Jadi kalau sekarang yang dilakukan Kak Angel di sosial media itu kayak mungkin di belakangnya udah ada tim lain yang fokus ke marketing brandnya, sehingga si anak sosial media ini atau tim sosial media ini dia sebagai panjang tangan gitu dari tim belakangnya yang udah konsep si company ini mau marketing apa, mau branding apa, dan di eksekutornya anak sosial media. Gitu nggak sih Kak? Ya, betul. Oke, jadi Kak Angel mau coba nanti fast forward ketika udah mungkin 2-3 tahun lagi, tapi aku kurang tahu juga waktunya berapa, dan kalau udah merasa cukup di sini akan move on ke sana gitu. Oke, Ya. itu journey yang mau dibangun sama Kak Angel. Selain itu, ada planning lagi? Atau mau sampai sana aja gitu planningnya? Sejauh ini masih sampai sana aja sih Kak. Cuman nggak tahu ya, nggak menutup kemungkinan gitu ya nanti ke depannya gimana, atau mungkin nanti ternyata emang jalannya di social media gitu sampai akhir juga kita nggak tahu kan. Yap. Oke. Terus aku penasaran, ada aktivitas lain nggak sih Kak? Ini kan Senin sampai Jumat mungkin kerja full time gitu di Haloka, kemudian masih ada kuliah juga. Biasanya di Sabtu Minggu Kak Angel apakah fokus ke kuliahnya kah atau ngelakuin apa gitu? Hmm. Sabtu Minggu sebenarnya aku berusaha sebaik mungkin untuk tidak bekerja. Oke. Jadi karena aku itu tipe orang yang ya udah aku maksimalin di Senin sampai Jumat gitu Kak. Jadi benar-benar Senin sampai Jumat aku paginya kerja gitu sampai sore atau malam, terus nanti malamnya aku luangin waktu bentar buat skripsian gitu. Jadi emang aku push di Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu aku kayak jadiin waktu buat aku self reward, buat santai gitu ya, Netflix-an gitu-gitu. Tapi juga nama sosial media gitu ya, tetap aja ada pekerjaan kadang-kadang datang gitu di hari weekend. Tapi itu oke banget, maksudnya nggak masalah gitu. Terus juga biasanya aku juga belajar kayak on modul video yang tentang social media, itu juga biasanya aku belajar di hari weekend, karena kalau di hari Senin sampai Jumat kayaknya udah nggak sempet lagi gitu waktunya. Oke, menarik. Jadi emang Kak Angel tadi secara waktunya itu satu-satu atau mungkin beberapa hal yang aku dapetin dari Kak Angel adalah emang very stick with plan gitu ya. Ya, Jadi di awal ngomongin soal ketika di 2 tempat kerja juga memang gitu, kemudian di kesehariannya sekarang di social media manager juga dibagi hari-hari tertentu untuk mengerjakan unit yang lain, dan akhirnya di weekend pun juga sama. Oke, di weekend aku mau fokus untuk healing gitu atau sama Netflix kan segala macam, sama mungkin improve beberapa skill yang nge-support pekerjaannya gitu. ya. So, kalau dari segi internal perusahaan, apa sih yang tadi kan dari luar kayak Angel beberapa hal menceritakan tentang aktivitas gitu. Ada nggak sih hal yang ngebikin kayak Angel tuh nyaman banget ngelakuin pekerjaan di social media manager ini gitu? Dari internalnya ya Kak. Ya, betul. Kalau dari internalnya sih yang pasti lingkungan sih, lingkungan yang sangat mendukung gitu. Menurut aku bekerja di lingkungan yang nyaman gitu, yang gak toksik gitu ya istilahnya, itu adalah salah satu berkat yang luar biasa gitu. Karena aku sering banget lihat orang-orang curhat kayak, aduh kerjanya suka, tapi lingkungannya nggak suka gitu. Dan aku bersyukur banget aku ditempatkan di tempat yang aku suka, dan juga pekerjaannya aku suka gitu. Nah, kalau untuk orang-orangnya sendiri itu, karena di Haloka sendiri kita rata-rata masih umur 20-an gitu Kak. Jadi emang masih sebaya, jadi kita pola pikirnya masih mirip-mirip gitu. Cuman walaupun pola pikirnya mirip, tapi kita juga beda-beda nih perspektifnya, kira-kira dalam menangani suatu masalah itu perspektif A seperti ini, perspektif B seperti ini. Jadi waktu brainstorming itu juga banyak banget hal-hal baru yang kita pelajarin bareng. Nah, kemudian juga lingkungan yang mendukung tadi adalah menurut aku yang bisa saling backup gitu. Jadi apa ya, walaupun emang bekerja itu individu gitu jatuhnya, tapi balik lagi kalau kerjasama itu kan penting banget. Jadi kalau misalkan ada si A yang nggak bisa, si B bantuin gitu, si C kesulitan, si D bisa ikut nimbrung. Nah itu sih yang selalu kita terapin di Haloka juga. Dan menurut aku itu apa ya, salah satu hal yang emang harus kita terapin gitu, karena
kalau kita bergantung sama satu orang aja kayaknya susah. Jadi kalau dikerjakan rame-rame gitu kan pasti lebih enak. Nah, kemudian juga yang aku bersyukur, aku punya mentor yang keren banget, yang selalu apa ya, kasih kesempatan aku untuk berkembang gitu. Jadi aku selalu dipercaya, diberikan tanggung jawab baru, selalu ada hal-hal baru setiap harinya yang menurut aku, waduh, ini tantangan sih awalnya gitu, kayak aduh gimana nih ngadepinnya gitu. Tapi ternyata di perjalanan aku menghadapinya itu juga aku dibimbing, nggak dilepas 100%. Jadi benar-benar diajarin ini gitu. Jadi menurut aku itu juga salah satu hal yang sangat luar biasa gitu. Jadi ya lingkungan sih yang paling utama yang harus mendukung kita gitu. Terus juga keluarga aku, teman-teman aku juga fully support aku gitu. Maksudnya ya walaupun keluarga tahu gitu ya kerjaannya nggak sesuai sama passionnya nggak sesuai sama Jurusan. jurusan gitu. Tapi kayak oke, diterima gitu kan, nggak dipaksa untuk di satu hal tertentu, dan menurut aku itu salah satu bentuk pengertian yang luar biasa banget sih gitu. Oke. Uh, ngelihat tadi, sorry kalau ada suara ayam ya, siapa Ya. yang mendengarkan ini. Uh, Kelihatan ceritanya dari Kak Angel tadi kan sangat menarik sekali ya, maksudnya semuanya kayak happy gitu. Ada nggak sih hal atau waktu-waktu di mana Kak Angel sangat merasa mungkin down atau mentalnya kena karena pekerjaan kah atau karena apapun, hal-hal yang mungkin orang belum tahu tuh ketika Kak Angel menjalani selama ini, kuliahnya kah, pekerjaannya, apa sih hal yang pernah banget nggak sih ada hal yang sangat turun gitu Kak? Oke, oke. Hal yang sangat turun adalah waktu aku daftar volunteer, Kak. Jadi waktu itu di tahun lalu, Maret 2021, itu aku ikutan volunteer. Jadi sebelum itu kan aku bilang tadi aku ada sempet off setahun gitu ya. Jadi emang aku nggak ada ikut kegiatan organisasi, nggak ada ikut kegiatan kepanitiaan dan segala macam gitu. Dan waktu kuliah itu juga aku sangat fokus dengan kuliah aku. Jadi maksudnya aku nggak banyak ikut panitia, jadi cuma sempet kayak 3-4 kali itu ikut kepanitiaan selama 2 tahun. Jadi sangat terbatas gitu kan. Jadi emang waktu itu CV aku bener-bener kosong, Kak. Jadi bener-bener kayak yaudah cuma 4 pengalaman itu aja. Nah, waktu itu aku daftar volunteer di banyak banget tempat dan ditolak gitu. Kayaknya aku daftar hampir kayak 50-an gitu, ditolak semua Wow, gitu. Sampai akhirnya habis aku, 50. iya, Wow. di Lanjut. banyak banget, Kak. Jadi aku bener-bener banyak banget daftar semuanya gitu. Pokoknya kalau misalkan ada orang buka volunteer gitu, aku daftar lah. Waktu itu aku nggak mau daftar internship karena aku tahu pengalaman aku belum cukup banyak nih, makanya aku coba volunteer dulu gitu kan. Dan akhirnya yang milih aku adalah Halo Karir gitu. Jadi emang dari awal udah sama Haloka Group gitu. Waktu itu volunteer dan akhirnya kepilih di Halo Karir gitu. Nah, itu sih yang momen yang menurut aku sangat sedih gitu. Terus juga waktu Kampus Merdeka gitu. Kampus Merdeka itu waktu itu aku udah sempet sampai interview user sama kayaknya 5 perusahaan gitu, tapi semuanya ditolak gitu. Tapi akhirnya ada satu perusahaan yang memang menerima aku gitu. Jadi penolakan itu aku udah ngalamin banget sih, Kak. Maksudnya kayak sering lah udah ditolak-tolak gitu kemarin. Dan tapi dari situ juga aku jadi belajar kalau misalkan aku nggak boleh besar kepala gitu, karena apa ya, di luar sana itu masih banyak orang yang lebih hebat daripada aku. Makanya waktu aku ditolak, ya udah aku sadar kayak, oh berarti emang skill aku belum cukup oke nih untuk bisa masuk ke perusahaan ini gitu, atau masuk ke organisasi ini. Masih ada orang lain di luar sana yang lebih oke daripada aku. Nah, makanya dari situ juga keinginan buat belajar, ikutan kelas webinar dan segala macam itu mulai tumbuh sih, gara-gara penolakan itu sebenarnya. Kalau untuk di dunia kerja. Kalau untuk di dunia kuliah sebenarnya karena um, mulai dari semester 4 gitu kayaknya, aku kayak ngelihat kayak ini bukan passion aku deh gitu. Kayak ini bukan apa yang aku ekspektasiin di awal gitu. Tapi aku waktu itu jalanin aja dan kayak ya udah untungnya bisa dijalanin sih gitu. Oke. Uh, Ternyata nggak semulus itu ya, meskipun Ya. tadi Kak Angel akhirnya, maksudnya sekarang masih kuliah, akhirnya sempat internship, dan sekarang kerja juga sebelum lulus, ternyata nggak semulus itu, tetap ada tadi apply event sampai 50 perusahaan atau startup yang di-apply dan semuanya ketolak, dan akhirnya tadi ketika di kampus Merdeka pun apply cukup banyak juga, terbukti sampai 5 kali user interview kan, mungkin
10 atau 15 barangkali yang di-apply sama Ya. KNJ ketika di Kampus Merdeka terpilih dari 5 kan yang masuk dan akhirnya satu gitu yang keterima gitu. Nah, emang nggak mulus, tapi aku nemu yang cukup unik gitu dari Kak Angel tadi. Kayaknya tadi kan dari awal volunteer juga di Haloka, di Hmm. Haloka ada, kemudian sekarang juga kerja di sana. Ada nggak sih Kak Angel punya sesuatu yang bisa di-share tentang caranya manage network itu kan pasti nggak terlepas kan dari Kak Angel yang mungkin belum punya pengalaman, nah itu kan sampai akhirnya punya pengalaman itu gimana sih caranya manage networknya mungkin dari Haloka gimana caranya biar Kak Angel, oh aku tetap Angel sih sama Haloka sehingga kalau ada opportunity lain aku akan bisa masuk lagi gitu. Oke. Kalau untuk networking, sebenarnya ini sih Kak, kayak apa ya, anggap aja semua orang dalam tim itu adalah teman gitu. Jadi Oke. kayak ya udah kita temenan gitu sama semua orang. Jadi kalau aku sih aku misalkan aku berada dalam satu tim gitu ya, aku selalu berusaha untuk mengakrabkan diri gitu. Jadi kayak dari hal terkecil aja gitu, follow-followan di Instagram. Nah, udah follow-followan nih. Nah, itu kalau misalkan pada bikin story gitu, reply lah sekali, itu komen segala macam gitu. Dari situ setelah itu juga kalau misalkan udah di grup juga misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol, jangan ngomongin tentang kerjaan aja, tapi juga kayak ngomongin hal-hal lain gitu di luar kerjaan. Nah, setelah itu kan kalau di Haloka ini aku juga udah lumayan lama ya Kak, udah hampir setahun gitu. Dan banyaklah ketemu teman-teman yang udah masuk, terus udah graduate gitu. Nah, teman-teman yang graduate ini ya kita berusaha untuk tetap menjaga hubungan sih. Jadi kayak misalkan tetap saling komen-komenan gitu di Instagram. Karena kan sekarang story udah gampang lah di-replay gitu. Sekarang udah kita bisa like story mereka aja, mereka udah notice gitu kan. Jadi kayak segampang itu untuk mempertahankan hubungan sebenarnya gitu. Jadi gitu. Terus kalau misalkan untuk di Haloka sendiri dari internal, aku selalu berusaha untuk ikut semua eventnya sih. Jadi kayak misalkan kita akan ada event meeting yang benar-benar meeting kerjaan, itu aku juga selalu sempatin untuk ikut setiap harinya karena emang udah tanggung jawab aku juga sih. Nah, terus juga kayak misalkan ada team building, nah itu juga aku selalu ikutin. Jadi menurut aku ini sih yang paling penting Kak. Kalau misalkan kita emang lagi bekerja di suatu perusahaan gitu, di suatu tempat, kasih 100% atau bahkan lebih dari 100% gitu. Karena kita nggak akan tahu opportunity apa nih yang akan kita dapat dari sini. Kayak misalkan aku di Haloka gitu kan, awalnya aku volunteer karena aku mungkin waktu itu giving my best, akhirnya aku bisa diterima jadi intern. Waktu intern pun aku emang berusaha banget nih sebaik mungkin gitu kan memberikan kinerja dan akhirnya diajak menjadi full time gitu. Makanya dari situ aku bisa ambil kesimpulan kalau misalkan kita lagi dimanapun ya udah lakuin aja 100% karena kita nggak akan tahu opportunity apa yang akan menjemput kita gitu kan Kak. Gitu. Oke, banyak keynote yang bisa diambil dari sharingnya kayak Angel tadi tentang cara manage networknya gimana, kayak sesimpel kita respect ke orang lain dan kalau kita respect ke orang lain, mungkin kemungkinan terbesar orang itu akan respect kembali ke kita. Jadi memberikan give and feedbacknya sesama gitu. Sama hal yang kayak tadi di kantor ada acara apa, just ke sana dan nggak cuma ngomongin kerjaan, ngomongin hal lain yang di luar pekerjaan itu memang support secara team building kah atau network kita sama teman-teman. Dan yang aku cukup highlight tadi adalah gimana caranya kalau misal kita diberi kepercayaan itu ngasihnya nggak cuma 100 event 120, jadi itu akan membuat orang terkesan gitu. Ya. Oke, aku masih penasaran, kayaknya masih terlalu senang gitu perjalanannya kayak Angel selama pekerja ini. Ada nggak sih ketika di pekerjaan tiba-tiba kayak pusing banget gitu karena banyak masalah atau banyak pekerjaan yang nggak selesai-selesai atau numpuk terlalu banyak gitu? Ada nggak sih hal cerita kayak gitu, Kak? Sebenarnya kalau kita di sosial media itu Mhm. erat banget sama namanya deadline. Oke. Karena kan benar-benar ngejar deadline banget gitu. Jadi kayak deadline singkat gitu udah hampir jadi makanan yang biasa sih Kak sebenarnya. Karena besok misalkan nih ada yang baru tren nih, jam 12 siang kita baru sadar dan kita harus posting jam 6. Berarti cuma punya waktu 6 jam untuk brainstorming konten dan juga desain. Nah, biasanya itu sih yang paling bikin deg-degan kayak, duh bisa nggak ya ini di-up gitu. Oke. Terus kalau misalkan untuk yang pusing banget itu, waktu itu aku pernah dalam seminggu itu ngerjain content planning. Jadi Oke. content planning per bulan gitu, sudah sama isi kerangka besarnya untuk 3 account sosial media. Jadi itu waktu Wow. itu menurut aku kayak, wah ini benar-benar banyak banget sih gitu. Cuman balik lagi, em,
sambil kerjain juga sebenarnya aku sambil belajar kan Kak. Jadi ya udahlah nggak apa-apa dikerjain aja dan akhirnya selesai gitu. Jadi ya dari kayak gini-gini gitu ya, aku juga menangkap sebuah pembelajaran gitu. Kalau misalkan kayak misalkan ada pekerjaan, mungkin misalkan pekerjaan baru di awal kelihatannya akan sulit gitu, kayak pasti adalah dalam diri kita kayak bisa nggak ya kita ngelakuin ini gitu. Tapi yang paling penting adalah ya udah coba aja dulu, kerjain dulu itu sedikit-sedikit, nanti juga lama-lama jadi bukit gitu kan. Jadi nggak usah yang kayak langsung aduh hari ini harus selesai semuanya atau hari ini harus belajar A B C D. Yang penting kita ada coba dan ngulangin waktu aja tuh menurut aku udah suatu hal yang oke banget gitu. Oke, kayaknya tepat ya kalau Kak Angel bisa share tentang cara gimana sih caranya enjoy the process gitu selama tadi ngejalanin semua ini gitu. Meskipun beberapa kali tadi di awal udah sempat di-mention Hmm. beberapa kali ya, tapi kalau Kak Angel bisa ngasih 3 atau 4 poin, apa sih tips yang bisa Kak Angel kasih ke teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama gitu di area sosial media? Oke, kalau lagi bekerja sama deadline gitu ya. Biar bisa tetap enjoy tuh kayaknya Kak Angel sangat menikmati sekali ya pekerjaan di sosial media gitu. Jadi orang-orang aku baru masuk takutnya aku mau masuk ke sosial media tapi nggak sesuai ekspektasiku tuh. Kayak ceritanya menarik. Ada nggak sih yang bikin meskipun itu cukup painful tapi gimana caranya biar bisa enjoy gitu sama prosesnya? Hmm, mungkin yang pertama adalah apa ya? Yang pertama pahami kalau misalkan apa yang kita kerjakan itu berdampak buat diri kita. Karena tadi yang aku bilang kalau misalkan kita kerjain sesuatu itu pastinya akan jadi suatu pembelajaran baru buat diri kita gitu. Kita jadi banyak belajar hal baru, kita jadi research hal baru, kita jadi tahu nih di tempat ini tuh lagi ada ini loh, di sini tuh ternyata ada ini loh. Nah itu kan sebenarnya investasi buat diri kita sendiri juga kan, investasi learning baru buat diri kita. Nah setelah itu kalau misalnya kita udah paham nih, yang kedua yang tadi aku bilang coba aja dulu. Jadi jangan sampai kayak belum mulai udah menyerah duluan karena dilihatnya oh, kayaknya ini bakalan sulit nih, aku nggak akan bisa dengan kapasitas yang aku miliki sekarang. Padahal siapa kita gitu ngejudge diri kita seperti itu gitu. Padahal kita kan belum coba. Jadi kita harus coba dulu dan kita lihat nih sampai sejauh mana sih sebenarnya kita bisa. Dan itu juga sebenarnya jadi salah satu bahan untuk evaluasi diri gitu. Waktu kita ngerjain sesuatu hal yang baru, kita juga bisa lihat sebenarnya udah seberapa berkembang sih diri kita sama yang kemarin gitu misalkan. Nah, terus yang ketiga adalah tadi yang pertama adalah untuk diri sendiri gitu kan. Yang ketiga adalah pahami kalau apa yang kita kerjakan ini pasti akan berdampak juga buat orang banyak. Gitu. Jadi emang misalnya kita bikin konten gitu, itu kan kita bikin konten bukan cuma buat company kita, tapi juga buat orang belajar. Nah dari situ kita juga bisa memberikan added value baru buat orang-orang. Nah itu menurut aku satu hal yang seneng banget sih. Apalagi kalau misalnya kita bikin konten gitu ya, terus ada yang komen, waduh bantu banget nih kak, kayak thank you banget nih udah sharing infonya. Nah itu sangat menyenangkan gitu ya bagi tim sosmed untuk melihat komen-komen seperti itu gitu. Jadi pahamin aja kalau misalkan apa yang kita lakuin ini bukan hal yang sia-sia, jadi bisa berdampak buat diri kita sendiri dan juga bisa ngasih added value ke orang-orang di sekitar kita. Karena balik lagi kita nggak akan tahu um, konten kita itu akan kemana gitu arahnya, akan masuk ke ekspor siapa, masuk ke FYP siapa gitu. Mungkin nggak hanya ke orang-orang yang perlu bantuan kita dari konten kita, tapi juga mungkin orang-orang yang ngelihat kita sebagai sosok yang oh kayaknya nih kontennya seru deh, pengen kerja sama deh sama brand ini gitu kan, kita nggak akan tahu. Jadi ya udah dijalanin aja gitu. Oke, ada 3 tuh teman-teman yang bisa diambil dari Kak Angel. Pertama, ketahui kalau pekerjaan sulit apapun itu pasti bermanfaat untuk diri kita sendiri sebagai belajar hal baru. Yang kedua, itu adalah jangan terlalu overthinking. Kalau meskipun sulit, coba aja dulu. Dan yang ketiga, uh, sebisa mungkin realize tuh apa sih yang kita lakuin sekarang atau yang kita lakuin saat itu nggak cuma buat diri kita, tapi ada impact apalagi di sosial media kita keluarin di tempat atau di kamar gitu, tapi keluarnya bisa ke 100 ribuan atau bahkan jutaan orang yang kena sama konten kita, terutama di sosial media gitu. Nah, kalau kita udah cukup kenal sama kayak Angel, jadi backgroundnya daerahnya mana, kemudian sekolahnya jadi di mana, yang belajar apa, dan journey-nya dapat pekerjaan tuh kayak gimana.
mungkin bisa share ke teman-teman di sini yang kalau Kak Angel, misal ada orang yang mau belajar di social media spesialis atau mau masuk jadi social media manager seperti Kak Angel bisa share apa aja sih 3 atau 4 topik mungkin ya yang sangat dikuasai sama Kak Angel sehingga teman-teman kalau mau belajar bisa lewat Udemy dan bisa mentoring sama Kak Angel gitu. Ya, oke. Buat teman-teman yang lagi nonton gitu ya, yang lagi pengen belajar sosial media, pengen sharing-sharing bareng aja gitu, mungkin ngobrol-ngobrol soal sosial media, boleh banget kita ketemu di aplikasi Nusademi gitu ya. Jadi kita belajar bareng. Ada 3 topik yang mungkin bisa teman-teman pilih. Jadi yang pertama itu adalah content planning, yang kedua itu adalah content creation, sama yang ketiga itu social media marketing. Nah, jadi kalau misalkan yang di topik pertama itu content planning, kita bakal belajar nih gimana sih cara ngeplan konten, mulai dari cara bikin konten kalender, terus juga cara bikin rangka konten secara besar, terus gimana bagi konten ke dalam pilar-pilar tertentu, gimana cara atur persentase kontennya, berapa banyak video yang harus dipost, berapa banyak foto yang harus dipost. Nah, itu kita bisa belajar bareng di content planning gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ada struggle atau pengen belajar cara bikin konten kalender buat sebulan, konten kalender buat 1 tahun ke depan gitu ya, bisa banget ntar kita sharing-sharing bareng gitu. Terus yang kedua tadi content creation. Nah, kalau ini lebih ke gimana sih cara bikin konten yang menarik gitu. Jadi kan kalau misalkan konten ada banyak tipenya ya, ada microblog, ada single post, ada video gitu. Gimana cara kita memaksimalkan isi konten di tiap bentuk yang berbeda ini. Terus gimana sih cara bikin konten yang gak ngebosenin, apalagi konten-konten microblog itu kan panjang ya, biasanya harus nge-slide mulu. Nah, itu gimana sih caranya supaya kita bisa bikin konten yang menarik, singkat, padat, dan jelas. Nah, itu kita bisa belajar bareng di content creation. Terus yang ketiga itu social media marketing. Jadi, gimana cara kita mempromosikan barang kita, produk kita, jasa kita melalui social media, itu akan kita bahas bareng di topik yang itu. Dan juga di bagian itu, aku juga akan sharing nih gimana sih konten-konten yang sebenarnya works untuk social media marketing gitu. Karena nggak semua konten itu bisa digunakan untuk promosi. Jadi memang ada tipe-tipe konten yang lebih works nih untuk dipakai promosi. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar bareng sama aku, langsung aja ke Nusa Demi, kita belajar bareng. Gitu. Ada 3 tuh, ada di content planning, content creation, sama social media marketing. Penjelasan kayak gimana nanti teman bisa back aja ya di switch ke belakang timernya biar bisa dengerin lagi penjelasan ke Angel. Ada 3 topik itu yang bisa digali tuh. Nah, kalau ada orang nih yang tiba-tiba waktu dengerin ini dan ke inspire sama ceritanya Kak Angel tadi, bisa nggak sih Kak Angel bisa ngasih apa ya roadmap belajar gitu atau gambaran ke teman-teman kalau aku mau mulai karir sekarang mungkin fresh graduate belum sempat internship atau apapun sama kayak Angel tadi atau mungkin yang dia masih mahasiswa ataupun anak SMK dari pemasaran yang dia pengen masuk, ada nggak sih advice dari Kak Angel kalau aku mau masuk ke industri ini step belajarnya apa dulu, apakah harus belajar dedicated dulu 3-6 bulan atau langsung nyemplung atau gimana yang bisa Kak Angel mungkin share ke teman-teman dari pengalamannya Kak Angel gitu. Oke. Kalau dari pengalaman aku, yang pertama adalah coba ikutin kelas online dulu sih. Jadi itu penting banget, ikutin kelas-kelas online, mini course online tentang social media gitu. Mungkin kayak spend waktu 1 sampai 2 bulan gitu ya. Jadi belajar dulu dasar-dasarnya apa sih gitu. Jadi sebelum kita cemplung ke prakteknya, juga kita udah tahu nih basic-basicnya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita udah belajar sampai 2 bulan, mungkin kita boleh coba kalau belum ada pengalaman di social media, coba dulu volunteer. Jadi kayak volunteer social media spesialis, itu juga sekarang udah banyak banget. Terus volunteer misalkan content creator, itu juga udah banyak banget. Nah, setelah kita udah um, volunteer gitu ya, mungkin baru masuk ke step ketiga, kita bisa coba internship. Nah, di internship ini kayak ya udah kita praktek-praktekin apa yang kita udah pelajarin dari 1 sampai 2 bulan yang lalu, terus juga dari volunteer kita itu kan pasti banyak banget hal-hal baru yang kita pelajarin. Nah, terus juga kalau menurut aku
apa ya, kalau misalkan ada kesempatan gitu kayak sekarang gitu ada mentor talks, terus ada Nusa Demi di mana dalamnya teman-teman bisa belajar sama mentor, menurut aku itu harus dimanfaatin banget karena aku juga ngerasain banget manfaat dari punya mentor. Jadi kalau punya mentor itu kan kita punya seseorang yang kita bisa belajar bareng, sharing bareng, terus benar-benar nge-guide kita untuk ke langkah selanjutnya. Nah, itu menurut aku juga penting banget buat kita punya mentor di perjalanan karir kita. Gitu. Oke, aku rasa itu cukup praktikal banget ya di sama-sama kayak jadi teman-teman bisa tuh dicoba belajar dulu, kemudian udah coba belajar, itu mau coba di sosial media sendiri atau punya saudara siapapun itu coba dibantu atau Ya. volunteer, internship dan endingnya bisa cobain tuh. Kayaknya aku udah cukup siap, CV-ku udah mulai ada isinya, aku mau coba apply deh ke pekerjaan gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku Kak Angel. Barangkali ada yang mau di-share buat seseorang yang sekarang kerja di social media spesialis atau mau kerja di sana, apa sih yang bisa di-share teman-teman dari Kak Angel gitu ke teman-teman? Hmm, kayak kata penutup gitu ya, Kak. Boleh atau advice apa sih kalau kamu biar di sini merasa nyaman atau gimana, betul kayak kata penutup juga nggak apa-apa Kak. Hmm, kalau Ucapan semangat kah sama-sama merasa apa ya, aku tiap hari bikin konten segala macam nge-review biar hal-hal yang linear sama mereka gitu. Oke. Oke, buat teman-teman di luar sana, mungkin yang pertama yang masih galau nih mau terjun ke bidang sosial media, mau apa enggak ya? Pengen apa enggak ya gitu, masih ragu gitu ya. Menurut aku di saat ragu ini adalah saat yang tepat buat teman-teman belajar hal-hal basicnya tadi. Karena kan sambil kita cemplung-cemplung gitu ya, mungkin nggak hanya di sosial media, mungkin di bagian lain misalkan pengen tertarik sosial media sama HR gitu, ya udah cemplungin aja di dua-duanya gitu. Terus dari situ lihat kira-kira paling enak itu di mana gitu. Kamu paling enjoy mengerjakannya di mana gitu. Jadi kayak ya udah jangan maksakan diri kamu di satu file tertentu, jangan juga masuk ke dalam satu file, pengen masuk social media karena banyak orang sekarang kerjanya di bagian social media, padahal itu bukan passion kamu, jangan juga seperti itu. Jadi yang bisa drive diri kamu sendiri adalah diri kamu sendiri, jadi jangan sampai kamu um, nggak dengerin apa kata hati kamu gitu. Jadi kalau misalkan masih ragu, nggak apa-apa, wajar banget untuk ragu. Jadi nggak ada orang, menurut aku, nggak ada orang yang langsung ketemu sama passionnya. Pasti adalah perjalanan mencari passion dan itu it's okay gitu. Bukan suatu hal yang harus kamu sedihin atau suatu hal yang harus kamu jadi bikin kamu terpuruk. Itu menurut aku nggak usah seperti itu gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Nah, terus kalau misalkan buat teman-teman yang sekarang udah di bidang social media gitu ya, semangat gitu karena menurut aku social media adalah never ending journey karena selalu ada hal-hal baru yang tadi aku mention, kita bisa belajar banyak hal dan keren banget kalau misalkan kalian udah sejauh ini mungkin dari yang awalnya kayak aku gitu ya cuma suka main social media, suka scrolling-scrolling terus sekarang akhirnya udah bisa menitikkan karir di bidang social media itu keren banget dan juga menurut aku social media ini adalah salah satu karir yang path-nya itu bagus banget karena sekarang rata-rata perusahaan pasti perlu namanya social media team gitu kan karena memang promosikannya lewat social media jadi opportunity kamu juga besar tapi di satu sisi juga saingan kamu juga besar nih nah karena itu balik lagi adalah kita harus rajin-rajin nih improve diri kita terus juga sadari kalau misalkan banyak banget hal baru yang bisa kita pelajarin jangan sampai kita udah di titik tertentu terus kita ngerasa kayak oh udah nih udah jago bikin TikTok udah nggak mau coba yang lain jangan jadi kayak oh udah jago bikin TikTok sekarang kita belajar yuk bikin konten di LinkedIn gitu itu kan suatu hal yang beda jadi menurut aku explore sebisa mungkin dan juga tetap semangat buat teman-teman yang sekarang udah di social media ataupun belum di social media semoga cepat menemukan passionnya juga gitu. Oke, ngomong-ngomong soal passion tadi, Ya. emang menarik ya. Dan kalau yang bisa aku share ke teman-teman juga, pertama, nggak ada salahnya buat kita mencoba beberapa hal baru atau ngobrol Betul. sama orang tentang hal baru, tentang tadi mau ke sosial media kah atau ke ISR kah. Semisal salah pun atau gagal pun di percobaan itu, that's fine. Tapi yang penting ketika teman-teman gagal, coba ambil learningnya apa, dan sebisa mungkin jangan sampai tuh kegagalan yang sama terulang lagi. Kalaupun gagal lagi nggak apa-apa, tapi gagal yang beda, bukan masuk ke lubang yang sama gitu. Dan tetap take note setiap kali ada proses kegagalan. Dan tadi kalimat terakhir dari Kak Angel adalah jangan berhenti belajar, jangan merasa cepat puas diri, karena
ya sekarang di zamannya teknologi digital, kayak setiap hari, setiap detik ada konten baru muncul, setiap hari ada ilmu baru muncul. Kalau kita berhenti belajar ya siap-siap aja bakal ketinggalan sama keretanya gitu. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kita share dari pengalamannya Kak Angel dan journey apa aja sih yang dialami sama Kak Angel selama dari kuliahnya, kemudian dari kuliah di hubungan internasional, sampai sekarang bekerja di social media manager. Dan hopefully Kak Angel bisa berkarya terus setiap harinya. Mungkin Kak Angel udah punya audiens yang selalu menunggu konten-konten Kak Angel di Haloka ataupun di tempat lain nantinya. Tetap semangat dan semoga teman-teman yang dengerin ini bisa dapat insight-insight baru tentang sosial media, seluk-beluknya gimana, dan jangan lupa kalau ada yang mau belajar spesifik yang mungkin di awal ataupun sekarang kerja mau ngomongin topik khusus tadi soal content planning-nya kah, atau di creation, ataupun ketika mau ke social media marketingnya, bisa tuh ngobrol sama Kak Angel lewat apps yang resmi di app.nusadim.id, app.nusadim.id, dan bisa langsung ke sana, bisa scheduling buat ngobrol sama Kak Angel. Itu aja yang bisa kita sampaikan di siang ini. Thank you so much Kak Angel atas waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini. Thank you teman-teman, thank you tim Nusa Demi, thank you Kananda. Oke, sama-sama Kak.